Berjumpa lagi bersama kita di Indonesia Peradaban. Alhamdulillah sore ini saya berada di sebuah tempat yang istimewa, yaitu di Halal Mat HMI. Dan kita akan bincang banyak dengan seorang tokoh yang sangat menguasai dan memahami tentang keuangan syariah. Dan ini adalah bagian dari kita membangun peradaban ekonomi. Baik guys, ya kita segera masuk ke dalam. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video dari channel Manusia Peradaban ya guys. Biar kita semangat bikin konten-konten video berikutnya. Kalisa. Kalisa itu singkatan dari Wakaf Peduli Indonesia. Yang kita buat program ini untuk melawan COVID. Tapi harus dilawan Bang. Sekarang kan Presiden udah bilang saatnya kita mulai berteman. Itu buat pengusaha. Oh, buat pengusaha. Buat filantropi itu harus melawan. Harus lawan ya. Oke. Kenapa buat pengusaha beda, Ustaz? Beda. Kalau pengusaha itu kan benar cari duit. Ya. Sekarang pedagang kalau dia nggak dagang susah dia nggak dapetin. Iya. Makanya dia harus bersahabat. Bersahabat dengan COVID. Kalau kita gerak di filantropi ini kan kita lihat orang terdampak, nggak bisa makan, nggak bisa usaha gitu kan. Mau nggak mau harus kita kasih nih, kita tolong. Orang yang sakit, bayangkan kalau yang sakit itu orang yang nggak mampu gitu. Sementara masuk COVID itu nggak di-cover oleh BPJS. Anda bisa bayangkan. Makanya ya kita perlu kasih dia. Salah satu kenapa angka kematian tinggi di Indonesia salah satunya adalah ketiadaan ventilator, kekurangan gitu ya, kurangnya ventilator di rumah sakit. Bahkan di Jawa Timur itu kenapa sampai tinggi besar angka kematian? Sampai disebut zona hitam kan? Iya, zona hitam. Zona hitam itu Wuhan-nya Indonesia. Mengalahkan Jakarta. Surabaya tuh. Jakarta punya hotel atlet. Oke. Yang lengkap semua. Surabaya nggak punya. Kalau di masyarakat yang terdampak COVID ini, sektor ekonomi yang berpeluang dan sekarang lagi ramai apa, Ustaz, yang banyak diminati sekarang? Yang banyak diminatinya ya kaitannya dengan COVID. Orang menjual itu kalau dagangannya nggak dibutuhkan sama pembeli nggak bakal ya. Itu kan. Sekarang apa yang dibutuhkan? Masker udah pasti, laku tuh. Sanitizer udah pasti laku gitu. Kedua apa? Kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga termasuk apa? Camilan gitu kan. Itu. Iya. Kemudian juga masyarakatnya kalau umpamanya dia orangnya lincah, yang punya motor ya bikin semacam apa kayak GoFood gitu kan. Delivery ya. Delivery sebagai delivery. Ini saya buat besok ini di pesantren Darul Fikri. Besok kan saya ngisi di pesantren Darul Fikri itu di Cibitung. Itu semua kiai-kiai pesantren itu kan pada ngumpul tuh halal bihalal tuh. Dia pengen tahu gimana cara menggagas usaha di masa COVID. Kan contoh Rasul itu ya jualan. Jualannya apa yang tepat? Jualan yang dibutuhkan orang. Pertanyaan termasuk tadi? Ini termasuk dulu. Oh ya pasti. Gini, HMI itu ini kan boleh dibilang kayak seperti jahe merah, madu. Iya. Ya, itu adalah produk-produk unggulan kalau di posisi sekarang gitu. Ini pasti dicari gitu. Madunya madu apa, Pak? Herbal ya? Iya, herbal. Itu saya termasuk ekstra food itu jadi primadona. Rutin sekarang. Iya, karena mereka tahu itu untuk daya tahan itu kembali kepada herbal. Jahe merah itu sudah pasti lah. Banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, Kospe ini harus bisa menjadi marketplace. Mana
kampung. Jangan kita menghimpun tabungan-tabungan. Kenapa? Karena orang buru-buru untuk nabung. Konsentrasinya itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi kemarin saya bisa di Palangkaraya itu, ya dari Zoom ya, se-Indonesia itu datang penyelenggaranya di via online. Iya, via online. Tapi penyelenggaranya di sana di Kalimantan. Ya, ya mereka tanya gimana? Saya bilang kata kuncinya ya berubah. Ayatnya kan jelas tuh. Ya, Arab ayat 11 itu kan Allah nggak merubah suatu hal. Ya berubah. Karena pada prinsipnya ujian kita ini sebenarnya bukan ujian COVID-nya. Ujian yang paling terberat umat Rasul itu adalah harta. Al-mal, ya. Jadi kalau dalam Sunan Tirmidzi itu disebutkan tuh angka afrodullah anko sama itu Rasulullah SAW bilang umat fitnah wa fitnah umat imam katanya. Tiap umat itu ada ujian. Ujian umatku al-mal, harta. COVID larinya harta. Ya. Mal dan mall kali Ustaz ya. Merubahnya itu kan model aja gitu. Artinya bagaimana kita merubah gaya dagangan kita dari tradisional kepada modern. Modern itu kan cukup dengan HP ini kita bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Artinya apa, ini sesuatu yang memang harus kita ikuti perubahan. Kita nggak bisa berdiam seperti tradisional. Kalau nggak gitu ya ketinggalan. Ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh nih, sekarang yang lagi ngetren ini siapa? Keke bukan boneka. Keke bukan boneka. Bosot ngerti juga ya. Lagi viral. Ini malah negesin tadi. Oh, lebih paham lagi. Apa kita perlu tiktokan dulu Tata? Itu dia. Ya. Sesuatu yang memang unik itu kemudian diangkat jadi duit. Kalau sekarang gitu kan. Orang taunya Keke bukan boneka. Pengalaman dia, nggak taunya katanya dia juga boleh plagiat bagi yang lain, hanya dirubah ininya sedikit gitu ya. Gitu dirubah ya terkait ini apa benar tidaknya, tapi yang terpenting ini bisa mengalahkan Lady Gaga. Padahal siapa Lady Gaga, siapa Keke Ustaz ya. Mbak Imwor. Berapa dia ngasih tulang bakpao? Di gerobak begini. Kasih gitu kan. Wah. Dibuatlah itu YouTuber. Channel masuk angka hanya dalam waktu 1 jam sekian puluh ribu follower. BEP tuh udah sudah. Kalau BEP lagi, udah bablas. 1 tahun penghasilan dia 16,8 miliar. Kalau 16,8 miliar kan berarti 1 bulan itu 1 miliar dia dapat. Jadi udah 0,8 dia ngasih ke bagi-bagi uang berapa tuh? Nggak sampai 200 juta. Itu sebagai modal dia. Betul Pak. Upload ya, difoto, diupload. Oh, gini. Ini kita lagi diskusi ini yang diupload nih sama Pak Bambang ke YouTube. Tiba-tiba yang nonton sekian juta orang. Iya, Bambang dapat duit. Pak Bambang dapat. Kita kebagian ya. Itu menarik ya. Artinya apa? Bahwa sebenarnya firman Allah itu kan benar. Kita harus berubah. Iya. Ya, rubahnya yang bagaimana? Ya kita harus ngikutin rule, aturannya, ya zamannya gimana gitu. Orang sekarang zamannya sudah pakai digital, kita masih manual. Kalah bersaing. Ini tuh, aku bingung dia yang megang alumni IPB semua itu. Kalau mau berangkat haji, berangkat umroh, ya. Sekarang bingung apa? Saya bilang kenapa? Antum kan motivator. Saya bilang sudah terbiasa dengan apa jumlah audiensnya sampai ratusan gitu kan. Kalau di bawah itu sampai ratusan itu. Motivasi orang itu ya. Oh iya. Ya, anak IPB itu kan rata-rata top chair semua ininya. Iya, apa namanya?
Ya sama kayak bagus lah, otak kanannya jalan gitu. Ini otak yang mana nggak tahu. Jadi hebat gitu kan. Saya bilang terus jadi gimana? Teknologi punya, ini punya katanya. Kenapa nggak dimanfaatkan? Itu dikumpulin tuh mantan-mantan orang yang ini. Kasihlah pengajian gratis gitu kan. Gratis ngajian. Ya. Infak untuk terdampak COVID, silakan dikirim ke rekening ini. Bahasanya tidak ngajinya gratis. Infaknya sukarela. Kan tahu sendiri tuh. RT itu dalam penelitiannya itu bahwa orang Indonesia itu rating tertinggi dalam soal kedermawanan. Iya, betul. Iya. Data kapan sih? Data 2019 kemarin. Artinya apa? Pasar filantropi itu meledaknya di Indonesia. Nah, ini yang kadang-kadang orang bingung. Kenapa saya harus lari? Ya bukan kan kita ini kan terdampak COVID gitu kan? Kita juga terdampak. Iya. Kita ceramahnya kita gratisin. Ceramah gratis nih. Mereka ngasih infak. Boleh nggak kita ambil? Boleh kan, kita terdampak. Iya. Ada seminar, ada fee transport gitu ya. Iya kan, itu cuma perputaran ini aja, bisa kan? Bisa. Saya tuh sampai sekarang Tambahin jangan lupa like and subscribe. cakep. Jadi di YouTube juga itu. Saya ngisi wakaf uang YouTube di dalam Fikri TV itu, dalam Fikri TV. Itu yang like-nya luar biasa. Klik wakaf uang. Tapi dia yang ini, dia enggak apa. Ada 1.500 subscribe. Ustaz nggak bikin channel sendiri, Ustaz? Enggak. Nah, ini PR lah. PR buat kita. Artinya apa? Ya kita mesti bergerak. Kalau ini tayang insya Allah, Ustaz. Kita punya channel YouTube sendiri saat. Artinya kita bergerak, kita harus mau merubah. Betul. Gitu kan. Yang tadinya tradisional ya sekarang. Kalau sekarang ini masanya filantropi, jangan kita paksakan orang untuk nabung Iya. gitu. Betul. Bisa. Jualan juga begitu. Kita jualan barang yang dibutuhkan. Kayak sekarang misalnya nih, kalau saya jualan Habatul Sauda nggak ada yang beli di rumah tuh. Tapi saya jual itu masuk extra food habis terus gitu. Di sini mau dibatasin. Iya, ini habis kan batasan. Ayo Pegun, tolong jawab. Aduh, gitu kan. Kita dibatasin juga. Oh soalnya. iya. Jadi itu kan Jangan dimakanin Adit ya. iya kan? Menarik gitu. Nah, kalau kita bisa bagaimana kita mengganti gaya kita gitu kan? Yang tadinya ya sudah kita benar-benar faktor nih gitu. Tapi harus menggunakan ya teknologi juga gitu, nggak seperti yang biasa-biasa. Tabaruk ini sosial. Nah, kebanyakan kita kejar komersilnya aja. Iya. Padahal para orang-orang kaya di Indonesia dia punya spiritual bisnis, artinya komersil dicampurkan dengan spiritual. Contoh misal kayak Mbak Impong, dia bisnis juga tapi dia Sosial. ngasih gitu kan. Si Raffi bagi-bagi, tapi bagi-baginya itu di-upload. Nih gitu. Ya meskipun kacamata ria itu urusan belakangan, yang penting kita ngasih tapi kita juga dapat juga gitu. Ya. Bukan kita ngasih terus tapi kita dapatnya dari mana gitu. Kan selama ini yang diajarkan para ustadz-ustadz kan begitu. Watan Jakarta. Ngasih aja ngasih. Nggak diajarin gimana dapatnya. Bagaimana ya dapat? Tentu habis. Karena nggak di-upload, Ustaz. Oh, karena nggak diupload. Nah itu dia. Makanya itu harus ya kita gali lagi potensi. Saya bilang stop dulu. Lu stop kita ganti dengan akad-akad tabaruk. Infak, sedekah, galakan. Apa? COVID. Kita akan membantu 1 juta masker. Sama kayak kita di sini kan membangun 1000 pesantren penghafal Quran. Orang memberikan tertarik karena
ingin mencetak para penghafal Quran, gitu kan. Nah sekarang gerakan 1000 masker buat saudaraku, umpamanya gitu kan. Orang kan tertarik nih, masukin Pak, boleh nggak 1/8 buat kita? Boleh kan? Secara nggak boleh. Itu emang hak kita kan? Ambil. Ini udah hamil, Ustaz. Udah hamil itu. Hamil. Gimana? Iya kan? Jadi kalau umpamanya bisa terkumpul sampai 1 miliar aja kali 12,5%-nya berapa? Udah 100 juta lebih. 125 ya. 125 juta. Ya. Cukup lah buat mengganti gaji kita yang hilang. Per bulan ya. Per bulan. Kemudian dana itu kita belikan masker kepada anggota-anggota Cosplay. Siapa anggota Cosplay yang jual? Saya pesan masker sekian. Gitu kan. Beli lagi, dapat diskon lagi dari ini, dapat lagi. Maskernya dibagi-bagikan. Ke anggota dulu. Di-upload. Wah, gitu kan. Wah, Cosplay bagi-bagi masker. Membantu ini. Naiklah ratingnya. Luar biasa Cosplay ini. Meskipun usaha di tengah COVID lagi ini, tapi dia masih membagi-bagi. Tapi memang intensitas filantropinya naik sebelum COVID sama setelah ini, Ustaz, ya? Secara umum di level masyarakat mana? Oh iya, naik sekarang. Iya, gitu. iya. ACT itu dengan hitungan menit itu sekian ratus juta. Makanya dia berani membeli beberapa puluh warung Tegal. Silakan. Iya. Gratis gitu. Sampai kemarin terakhir yang viral dia punya program nggak punya beras hubungi ACT. Nggak punya beras hubungi. Dia punya beras hubungi dia. Nggak usah mau deh. Mentang-mentang presidennya orang Tegal itu mah. Oh iya. Jadi filantropi itu harus disejajarkan dengan bisnis. Kalau bisnis tanpa adanya spiritual, hancur nih bisnis. Iya. Gak ada artinya. Ya. Kan ayatnya jelas tuh. Wa fi kulli amwalihim haqqun lisyahidi wal mahrum. Di antara harta yang kamu miliki itu ada orang lain yang meminta maupun yang tidak meminta. Artinya apa? Ini harus ada keseimbangan. Dan setiap berhubungan dengan ayat-ayat tentang ekonomi selalu ada keseimbangan. Saya keseimbangan. Ya, antum lihat aja ayat-ayat yang kaitan pasti ada keseimbangan. Entah sedekahnya, entah zakatnya, entah apa itu. Wabtaghi bima ataqallahu dar akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat tapi jangan lupakan dunia. Itu keseimbangan. Antum doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, keseimbangan. Nah, itu yang kita makan. Ini sering kali saya bawakan itu buat koperasi-koperasi kayak Cosplay ini, ya. Stoplah kita berpikir terlalu jauh untuk penghimpunan bagaimana ini, tapi filantropinya dinaikkan. Ayo gerakan 1000 waka, gerakan 1000 sanitizer, gerakan 1000 bungkus nasi buat saudaraku, gitu kan. Orang infak. Boleh nggak diambil 1/8 dari uang yang kita kumpul? Boleh. Bayangkan kalau terkumpul 1 miliar kan gede. Buat gaji teman-teman kan masih bisa. Berikan lagi kepada saudara kita yang punya produk, yang jualan nasi, jualan gitu. Gue beli lu nasi lu nih, gitu. Tolong dibungkusin sekian. Kita ngasih untung dia, menghidupkan dia. Mbak Imom sendirian bisa ya? Mbak Imom sendirian. Itu tim banyak. Kita tim banyak. Dan ahli-ahli di sini ahli-ahli loh. Banyak orang hebat di sini. Kadang-kadang kita memang ini menjadi problem dengan prosedural, Ustaz. Ya. Dan padahal prosedur itu kaidah organisasi kan prosedur dibikin untuk melancarkan kegiatan, tapi justru kadang jadi sulit. Itu gaya Jepang begitu. Ya. Kenapa 10 samurai Jepang hancur? Iya. Ya. Salah satunya itu banyak prosedur. Iya. Kemudian karena segan sama orang yang lebih tua, sehingga dia nggak ngambil keputusan. Oh iya. Berbeda dengan Ronin misalnya, filmnya Ronin. Toshiba, semua kan banyak hancur. Iya.
Perusahaan-perusahaan hancur semua. Dia di Indonesia itu pada ini semua, kolaps semua. Ya. Kenapa Rasulullah mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima perang? Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Baru 17 tahun tuh. Baru 17 tahun. Udah diangkat panglima. Artinya apa? Karena memang kita harus benar-benar menyiapkan regenerasi. Karena dalam titik jenuh itu dia ke kurvanya dia akan melengkung. Jadi kayak saya ini udah melengkung ke bawah gini. Kalau orang mengandalkan tenaga nggak bisa. Iya. Ya. Kan tadi itu direktur bisnis asuransi Generali itu. Oh Generali. Iya. Itu direktur bisnisnya. Nomor uno. Yang satu direktur Yakesma. Yakesma itu. Tadi Yakesma. Direkturnya. Saya bilang saya kalau diminta untuk tenaga sudah susah, nggak bisa saya bilang gitu. Tapi kalau sekadar bantu pemikiran atau bantu ini, ya, yang udah nggak apa-apa Ustaz, katanya kan saya tentang itu wakaf polis. Tidak ada dalam prinsip wakaf polis itu. Yang namanya wakaf itu antara wakif dengan nazir. Sekarang kalau kita mewakafkan kepada asuransi itu bukan nazir, nggak boleh. Iya. Jadi di mana? Ya biasa aja, dia menjual polis aja. Nanti klaimnya diwasiatkan buat wakaf. Oh. Jadi bukan polisnya yang diwakafkan. Polis nilai pertanggungannya ya. Nilainya 100 juta wakaf enggak gitu. Jadi setelah cair ya Sat ya. Wakafnya itu setelah cair, setelah dia meninggal. Iya. Dan yang menjadi wakifnya ahli warisnya bukan dia. Betul. Nanti pahalanya buat ayah saya. Dan juga kan Rasulullah tuh nggak boleh memberikan warisan itu semua 100% kepada orang lain, maksudnya harus 25%. DSN membolehkan 45%, ya sudah silakan aja Pak 5%. Artinya tidak boleh semua tuh nanti klaimnya buat dia. Ahli waris tetap kebagian. Ada bagian. Nanti ahli waris yang mewakafkan sebagian. Itu namanya wasiat wakaf. Kesepakatan di ahli waris ya. Oh iya. Dirubah semua tuh akad-akadnya tuh. Iya. Ini menarik juga tuh. Jadi apa? Agensi-agensi dari ini kan. Pak mau wakaf nggak nih? Gitu kan. Pak mau polis wasiat wakaf gitu. Produk baru nih ya. Iya. Kepikiran aja Generalnya ya. Atau jangan-jangan di yang lain juga udah mulai berpikir hal yang sama. Nggak tahu. Ya kita jual polis aja nggak apa-apa. Nanti klaimnya itu diwakafkan. Ya boleh nggak? Kan wasiat itu boleh dalam syariat. Ini yang menarik. Artinya kita bisa bikin apapun di masa pandemi. Orang Indonesia ini hebat-hebat. Dia bisa melihat peluang kreatif. Orang-orang yang nggak kreatif, orang nggak mau berubah ini yang ketinggalan. Benar, terus terang banyak orang nangis, banyak orang sedih gimana? Nggak usah sedih, suka tidak suka ya kita ambil pelajaran dari Nabi Yusuf. Ya, ketika kita panen 7 tahun bagus, jangan kita poya-poya, sisihkan karena ada 7 tahun lagi yang akan pacaklik gitu. Kalau kita belajar dari Nabi Yusuf itu kan kita nggak khawatir gitu. Ya, artinya ya namanya ujian paling besar umat Rasulullah kan harta. Dan cara perolehan harta itu dalam Islam itu kan jelas tuh fikih muamalah tuh. Al aslu fil muamalati al ibahah ya. Artinya dalam prinsip muamalah kita boleh melakukan apapun. Artinya kita mau goyang gimana juga kita boleh. Yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Gitu. Kalau ada dalil yang melarangnya nggak boleh. Konsepnya begitu. Jadi kalau umpamanya jualan kayak kita secara tradisional ini nggak memungkinkan karena ada PSBB gitu. Digital marketing. Gitu. Ya kan. Permasalahannya adalah karena kita nggak mau bersilaturahmi, sehingga kita nggak punya follower. Itu. Jadi intinya di silaturahmi lagi Ustaz ya. Ayatnya kan jelas. Betul. Ya surat Al-Jum'ah itu kan. Beda cara Ustaz ya. Beda cara. Fa'idha nudiya lis-sholati fantasiru fil ardi. Bertebaran. Ya namanya bertebaran itu nggak mesti kita harus datang secara
Tapi bisa online, WhatsApp, broadcastnya nyampe, sampai kita ngasih orang seneng gitu kan. Orang siapa yang nyangka Ustaz Abdul Somad itu bisa meledak? Meledak karena YouTube. Dia ceramahnya nih dengan gayanya dia yang khas ya. Yang khas. Akhirnya orang seneng followernya luar biasa. Kalau followernya luar biasa udah nggak khawatir nggak masalah finansial ya. Apapun bisa jadi duit gitu. Iya. Ya. Masa kita kalah sama si KKI orang Nganjuk. Lah itu 95 baru kemarin. Kalau dilihat juga suaranya juga Fales nggak. Sama Iwan Fales aja Falesan ini loh. Oh jauh. Terus sama-sama Falesnya. Cuma modal boneka. ya kayak begitu bisa ini kan. Ya Allah itu tidak akan berubah seseorang kalau orang itu nggak mau berubah. Ya. Jadi dengan gaya dia seperti itu, ya dia lewati itu pandemi itu dengan bahagia kan. 856 juta sebulan. Karena ya orang kayak begitu ya. Nah, ini kan artinya apa? Bahwa sebenarnya rezeki Allah itu tahu di mana kita gitu. Tapi kita nggak tahu di mana dia.